apa kabarnya? Kita ketemu lagi setiap minggu seperti biasa. Ada kita bertiga, Three Women, Three Stories. Ada Yud, ada Era, yang dari Sydney. Ada Mirna. Hai, gimana kabarnya? Eureka Woman. Halo. Baik. Minggu ini kita pengen khusus membahas mengenai Mirna. Loh, kok Mirna? Salah kali. Kita penasaran Mir, gila, ini kayaknya lo lagi on demand ya, banyak sekali informasi-informasi yang beredar terkait dengan gerakan-gerakan Save Janda. Janda Warrior, oh salah ya? Janda Warrior, Janda Sweater. Jadi kita, lo ini kan, apa namanya, oke dulu ya, kita agak mengarah ke Mirna dulu untuk episode kali ini, karena sahabat kita yang satu ini kan, apa namanya, lagi on the news. Semua on fire. Semua media membahas. Dia ada di iya benar. Dia ada di setiap lines. Nah, ada di setiap headline untuk memperjuangkan para janda-janda yang ada di Indonesia. Betul. Gimana tuh Mir? Itu bagian daripada gerakan feminisme juga nggak sih? Iya, karena gerakan feminisme itu kan sebenarnya sebuah gerakan politik maupun sosial untuk penyetaraan gender ataupun hak-hak antara perempuan dan pria. Kalau yang gue perjuangkan kebetulan untuk mendobrak penyetaraan stigma itu kata janda. Karena kan janda itu negatif kan gitu, dan senang banget teman-teman media itu bantu kemarin dengan menaikkan artikel-artikel tentang bahwa janda itu nggak negatif, tetapi nih ternyata responnya itu dapat juga gitu dari pria yang ternyata malah membuat bikin ini tuh like a joke gitu, gerakan ini kayak a joke gitu, apa yang diperjuangkan jadi bahan bercandaan gitu kan. Itu memang yang harus diperjuangkan sih, masih terus diperjuangkan gitu. Tapi memang stigma janda itu masih dianggap negatif apa gimana Mir? Iya masih, karena kalau kita di kota besar nggak gitu terasa ya. Tapi sebenarnya jujur kayak banyak terutama janda cerai ya, mereka sangat menghindari disebut kata janda. Even yang kelasnya middle upper ya, mereka lebih senang disebut single mom gitu kan ya. Iya. Ya kan, karena kesannya kata janda tuh negatif. Karena kan kalau janda tuh ada kalau kita search kata janda nih di mesin pencarian Google, di laman pertama tuh hampir semuanya judul-judul artikel yang berkonotasi negatif dengan kata janda. Misalnya, cium janda 1 menit dapat apa gitu kan. Janda menangis terkaing-kaing di KUA. Pokoknya negatif semua gitu. Nah, itu yang membentuk opini akhirnya kata janda tuh seolah-olah negatif. Padahal kalau di kamus besar kan bahasa Indonesia itu kata biasa aja, kayak status biasa gitu. Ya. Itu sih. Sama kayak status sebenarnya udah married belum, masih single dong gitu ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Cuma mungkin kulturnya kita kali yang bikin itu kesannya jadi negatif gitu ya. Mungkin kayaknya teman-teman kultur di Indonesia aja kali ya. Asian, ya nggak sih? Oh ya, mostly Asian, ya benar juga. Di apa namanya, di tempatnya Laura di negara barat Australia. Itu sih kayaknya sih, iya benar itu sih kayaknya no problem banget ya. Maksud gue kayak di negara-negara barat mostly kan, even yang lu nggak married pun itu kan hal yang biasa aja gitu. It's not a big deal gitu kan. Apalagi kalau misalnya cuma jadi janda gitu, itu kayaknya ya makin nggak big deal maksud gue, ya kan. Tapi kalau misalnya Asian countries gitu, mostly sih kayak yang lo bilang tadi itu, kata-kata janda itu benar-benar bersifat negatif karena kayaknya sih kayak merujuk kayak perempuan itu yang salah atau perempuan itu yang nggak benar gitu ya. Padahal perceraian itu yang karena janda yang tadi dibilang sama Mirna itu kan lebih banyak yang negatif itu kan karena janda cerai gitu ya. Kalau janda mati kayak
janda karena suaminya meninggal, itu sih nggak apa-apa gitu kesannya kan. Masyarakat lebih menerima itu. Benar kalau jadi janda cerai, dia janda cerai itu kayak gagal gitu ya mungkin, apa masih ada tapi maksud gue kayak yang dibilang sama Mirna, negara kita itu maksud gue mostly gitu patriarki kan, jadi mereka itu lebih berpikir pasti yang salah yang perempuan, ya kan? Iya. Gue inget banget deh zaman-zaman kita masih kecil dulu, kayaknya tetangga gue kalau apa bilangnya pasti yang ceweknya lah gitu. Gue kadang-kadang suka mikir, bener. Padahal banyak hal itu kan gara-gara bisa jadi karena cowoknya atau apa gitu. Yang paling parah lagi tau gak ya? Yang paling parah nih ada sampai sekarang gue masih dengar yang orang married terus udah gitu diceraikan karena nggak punya anak. Kebayang nggak lo? Kejam gak tuh? Iya, itu masih banyak sih itu lebih parah banget. Terutama di daerah ya, masih banyak sih. Terus konteksnya lu jadi janda karena lu nggak bisa punya anak gitu. Oh my god, that's no. Itu namanya pandangan misogini, namanya itu pandangan misogini bahwa perempuan itu yang salah gitu. Kalau buat penggemar drama Korea gitu ya kan, ada drama Korea yang hits nih akhir-akhir ini, The World of Married Couple ya. Di situ kita bisa lihat, kita bisa lihat kultur di sana juga bahwa janda itu juga di sana dianggap janda cerai itu dianggap negatif gitu masih. Jadi kayak janda tuh perebut laki orang gitu. Jadi harus takut lah kalau sama janda, jangan sampai suami deket-deket sama janda gitu. Ini pasti janda deh yang mau ngerebut. Ada pandangan seperti itu. Jadi memang di budaya timur sih. Iya. Tapi gerakan-gerakan feminisme itu kayak apa sih Mir story-nya gitu? Kalau yang Save Janda ini mungkin masuk ke kategori gerakan feminisme modern juga kali ya. Modern benar-benar. Story-nya kan kalau nggak salah ada kayak apa sih, kayak gelombang-gelombang. Iya, gelombang 1, 2, 3. Betul. Ini gelombang 3. Pendaftaran kuliah ya, boleh gelombang 1. Tapi bedanya first apa wave. Ceritanya gimana sih tuh di setiap gelombang itu? Kalau gelombang 1 itu kan memang awal mula feminisme itu di Eropa ya. Itu di tahun 1800-an gitu kan. Dan memang lebih memperjuangkan kesetaraan antara wanita dan pria. Pas di gelombang kedua yang kita suka nonton. Betul. Pas gelombang kedua kita kenal tuh flower power di Amerika dulu kan. Generasi flower power itu lebih memperjuangkan sebenarnya hak-hak politik dari perempuan maupun misalnya hak untuk mendapatkan upah sama seperti pria. Seperti itu. Jadi berarti lebih ke posisi ekonomi. Ya. Benar. Betul. Politik dan ekonomi dalam pekerjaan dan ekonomi. Betul. Nah, kalau yang ketiga ini yang sekarang kita itu nggak hanya sebenarnya tentang hak-hak politik maupun ekonomi, tapi juga bisa juga tentang lingkungan, terus cara pandang terhadap suatu kata gitu, kayak yang diperjuangkan sama saya dan teman-teman ya, atau disebut feminisme postmodern gitu kan, kita melawan stigma bahwa kata janda tuh negatif gitu. Tapi ada juga yang feminisme memperjuangkan tentang lingkungan hidup. Sekarang kan juga marak isu lingkungan hidup ya. Jadi feminisme tuh udah ke berbagai pihak lah yang saat ini memang jadi concern dunia gitu. Oke. Kalau tokoh-tokoh feminisme modern itu siapa sih kategorinya ya? Kalau gue sukanya Oprah Winfrey. Kalau gue. Dia udah masuk kategori modern loh ya. Iya, karena dia memperjuangkan banyak hal sih selain perempuan kan, karena dia juga dari Black American, dia juga memperjuangkan itu kan, kesetaraan itu gitu kan. Jadi kalau Indonesia ya yang pasti di zaman dulu tuh R.A. Kartini lah gitu. Dia melawan lewat tulisan gitu. Kalau lu Yud, tokoh feminisme lu siapa? Tokoh feminisme gue yang modern sekarang ini ya, yang kalau sekarang ini apa ya? Bu Susi masuk gak sih kategori itu? Masuk. Dia kan memperjuangkan lingkungan. Iya, Bu Susi masuk karena dia memperjuangkan lingkungan kan. Nah, iya benar-benar kategorinya tadi kategori lingkungan tadi ya. Iya. Setuju. Dia juga salah satu. Kalau gue nih Michelle Obama. Ya. Michelle Obama. Bener. Iya.
Dia kan ada bukunya yang itu tuh, yang buku yang apa, Becoming itu loh. Becoming. Itu dia ngebahas mengenai dia sebagai perempuan yang jadi ibu negara yang First Lady, iya benar. First Lady. The first Black First Lady. Yes. Iya. Oh. Jadi benar-benar yang double gitu maksudnya. Terus udah gitu dia tuh benar-benar yang pinter banget menurut gue ya. Yes. Terus udah gitu kelihatan lah gitu kalau dia ini, dan ada tuh yang apa sih kegiatan dia yang about girls gitu, ingat nggak berapa tahun yang lalu waktu Obama masih jadi presiden gitu? Jadi tentang apa sih, kayak generasi muda gitulah, maksudnya perempuan yang generasi muda gitu. Oh, dia menggerakkan gerakan perempuan. Iya, jadi maksudnya kan itu udah harus diajarkan. Menurut gue sih emang benar juga. Itu nggak harus diajarkan setelah kita udah mature enough to understand about feminism gitu kan. Jadi maksudnya dari kecil pun kita harus bilang dong sama, terutama gue punya anak cewek. Mirna, lu juga punya anak cewek kan ya. Setidaknya bisa bilang kalau jangan mau maksudnya kayak misalnya direndahkan misalnya di sekolah, atau misalnya nanti di universitas, atau misalnya di lingkungan kerja, bener nggak? Itu kan harus kita didik dari sekarang gitu. Jangan sampai mereka dapat persepsi kalau misalnya perempuan itu harus lebih rendah atau gajinya lebih kecil. Nanti mereka ke lingkungan kerja, mereka dapat lebih kecil atau di iniin, mereka pikir oh ya memang kodratnya gitu kan. Kan salah, ya nggak? Iya. Sebenarnya kasihan perjuangan para ini kita kan, yang kayak Raden Ajeng Kartini. Iya. Sebenarnya tadi Era ngomong generasi muda perempuan yang berjuang gitu ya, feminisme. Salah satu tokoh lingkungan, aktivis lingkungan hidup di dunia itu masih kecil, masih remaja, namanya Greta. Itu terkenal banget waktu kemarin. Dari Norway ya? Norway. Iya, betul dari Skandinavia. Dia itu jadi dia kalau kemana-mana, kalau diundang jadi public speaker tentang lingkungan, dia tuh nggak naik pesawat, Bo. Karena pesawat itu kan emisi karbonnya salah satu yang paling besar. Jadi dia memilih naik kapal laut gitu kan. Nah, dia tuh masih remaja gitu, dan dia perempuan gitu, dan dia bisa merubah dunia. Jadi waktu kemarin di COP25 Madrid, dia salah satu pembicara yang ditunggu-tunggu oleh dunia gitu. Dan gue langsung cari di Wikipedia, namanya Greta Thunberg, lahir 2003 Januari. Dari aktivis lingkungan Swedia, bekerja mengamankan isu-isu terkait pemanasan global, dan dia tuh pernah juga ngomong climate change, benar. Stockholm. Gila ya, ini cewek luar biasa. Itu feminisme yang keren banget tuh, lingkungan hidup. Oh, ini ada Tiara bilang bahwa dari semudah mungkin lo harus mengedukasi juga generasi muda ini untuk paham bahwa mereka punya hak-hak yang sama gitu ya. Dan mereka bisa untuk melakukan itu kan tapi kan dari suara kita bertiga nih yang semuanya cewek, yang pasti kita semuanya agree kalau everything should be the same. Betul. Apakah manusia senang dengan gerakan ini? Cowok-cowok itu merasa gerah nggak sih dengan gerakan-gerakan feminisme ini gitu? Gerah dengan saya nggak sih berkoar-koar di media? Ada nih, kita mau panggil ya pembicara kita, lihat narasumber kita ajak ngobrol ya, Mas Asep Suwaji. Hai Mas Asep. Hai. How are you? Apa kabar semuanya? Baik. Semua. Sehat alhamdulillah dan ganteng seperti biasa. Pengen banget nih dengar cerita dari kamu nih Mas Asep mengenai gerakan-gerakan feminisme gitu. Kamu sebagai seorang pria perkasa gitu ya, yang bilangnya ganteng, yang seorang stand up komedi gitu ya, tapi juga pemerhati gerakan feminisme. Nah, gimana Mas Asep? Apa itu kamu mendukung sejauh ini ya? Ya, sebelumnya sih aku nggak begitu paham apa itu feminisme atau apa gitu, tapi sejak mantan aku Emma Watson bilang katanya if you stand for equality
Ya, if you stand kata apa mantan aku Emma Watson, dia bilang if you stand for equality then you are a feminist, sorry to say, and I stand for equality so I'm a feminist I think. Yeay! Oh, oke. Iya. Dan Jadi ya terus jadi Iya. menurut kamu ya ini sesuatu yang baik gitu, yang apa good cause gitu, dan emang apa namanya apa it's basic apa ya basic apa namanya nurani juga, maksudnya semua orang tuh diciptakan sama gitu, equal, dan semua orang berhak mendapat keadilan gitu, nggak peduli gender atau warna kulit dan sebagainya gitu. So ini benar-benar common sense itu berkata ya ini sesuatu yang apa suatu kebaikan untuk apa mengencourage orang untuk benar-benar sadar akan apa equality, keadilan dan apa semacamnya gitu, apa anti diskriminasi dan sebagainya, karena kita kan dilahirkan sebagai manusia itu sama-sama Tuhan, ya kan? Keren. Oh, Keren. benar. ya oh basicnya itu sih ya sebenarnya, bahwa kita sama-sama makhluk hidup, sama-sama makhluk Tuhan yang harusnya itu equal. That's right. Ini banget ya, maksudnya pemikirannya sederhana sebenarnya ya. Benar, Iya. benar. Betul. Coba kan apa bedanya dirimu sama diriku gitu kan, semuanya ciptaan Tuhan juga. kalau apa ya if you believe in God gitu. Tapi I mean ya anyway semua yang apa yang ada, kita sama-sama manusia, sama-sama apa bernapas udara yang sama, ya sama-sama Betul. punya hati yang you know yang sama gitu, yang berhak mendapat keadilan gitu, anti diskriminasi itu menyakitkan loh. Ya makanya mesti di fight gitu. Iya, nah Mas Asep kan juga sebagai salah satu co-founder dari Save Janda ya, yang mayoritas anggotanya kebanyakan dan tentunya perempuan. Tadi kayak Mas bilang, tanggapan dirimu terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Save Janda ini, gimana Mas? Dan ini masuk ke kategori feminisme yang mana nih Mas? Yang old atau yang modern? Ya mungkin kalau menurut aku sih modern ya, karena sebelumnya belum ada Belum pernah ada ya. yang spesifik ini gitu, memperjuangkan hak para janda gitu, equality, terus keadilan buat mereka gitu. Karena ya nyata sekali kalau di Indonesia ya, mungkin ada di sebagian negara yang nggak terlalu penting, tapi di Asia betul, atau di Indonesia terutama kan stigma-stigmanya tuh benar-benar terasa gitu. Kayak misalnya ada seorang ibu gitu, biarpun dia juga sendiri janda gitu, dia melarang anaknya untuk menikah sama janda gitu. I mean hal semacam itu yang istilahnya tuh miris juga gitu. Kan apa namanya, kita semua gitu perempuan gitu one day pasti akan menjadi janda gitu, atau apa cowoknya juga one day bakal menjadi duda gitu. Jadi apa ya maksudnya stigma-stigma yang seperti itu yang menyakitkan gitu, yang benar-benar apa membuat mereka tuh apa ya semangatnya down dan sebagainya itu harus dihilangkan gitu. Soalnya kan mereka tuh selain stigma yang negatif itu, ada juga kan mereka tuh punya beban yang lain gitu, kayak misalnya beban psikologi karena akibat perceraian dan KDRT gitu. Jadi ya banyak sekali. Ditambah beban ekonomi juga kan, karena dia nggak cuma menghidupi diri sendiri, tapi juga anak-anaknya gitu. Ya maksudnya punya suami aja kadang kita kesusahan masalah ekonomi, apalagi kalau misalnya nggak ada suami gitu ya. Makanya di Save Janda juga diajarkan untuk ya mandiri gitu, bisa berdaya gitu, di encourage untuk ya perempuan itu atau janda-janda itu bisa berdaya gitu, agar ekonominya tetap jalan, bisa menghidupi keluarga, terus bisa melupakan trauma atau psikologinya yang istilahnya kurang bagus gitu. Dan ya terutama stigmanya juga gitu. Jadi di Save Janda itu ada 3 itu Mbak. Jadi stigma, terus psikologi, sama ya tadi ekonomi gitu, yang pengen kita bantu gitu. Begitu. Oh, jadi
udah ada programnya juga ya untuk si teman-teman di Safe Safe Janda ini. Janda Iya betul, melakukan kita apa aja kayak gitu ya. apa namanya berusaha meminimalisir stigma negatif gitu. Kayak misalnya Mbak Mirna kemarin tuh ada salah satu selebriti yang istilahnya tuh mendowngrade janda gitu, terus dia kita nggak diam aja gitu, kita comes up, kita speak up di ininya di akun Instagramnya gitu. Kita juga istilahnya pengen menyadarkan yang lain juga gitu, kalau stigma negatif ini sesuatu yang serius dan benar-benar perlu dihilangkan gitu kepada janda-janda itu gitu, agar mereka tuh hidupnya lebih semangat, lebih happy, dan ya equality itu yang kayak ataupun fisik itu, pelecehan verbal termasuk meme-meme yang benar-benar banyak bersebaran kan di sosial media itu, banyak kan mungkin ngelihat gitu meme-meme yang benar-benar downgrade gitu. Itu kita coba mengurangi gitu, mungkin menghilangkan terlalu ekstrim atau berat, tapi mengurangi aja kita, ya mudah-mudahan udah cukup bisa membantu gitu mengurangi stigma ini. Begitu. Gue penasaran deh. Kan dirimu kan salah satu co-founder Safe Janda, dan dirimu pria gitu kan ya. Pernah nggak kamu diolok-olok sama temen pria kamu yang lain gitu, kayak ngapain sih gitu ikut diriin Safe Janda? Iya. Nah itu. Apalagi kan Asep juga ini kan, Mas Asep juga sebenarnya seorang stand up comedy juga gitu loh, entertainer ya. Ini unik banget gitu. Ya itu gara-gara stigma itu, sering juga diolok-olok gitu. Kenapa mendirikan ini gitu? Kenapa gabung-gabung sama para janda gitu? Soalnya ada juga yang bilang modus ya gitu, pengen sesuatu gitu, kayak gitu, pengen menggoda atau pengen ya semacamnya yang berkonotasi negatif dan kayak gitu. Soalnya tuh ya mereka mungkin masih berpikir kalau misalnya janda itu available gitu, terus mereka tuh kayak kesepian atau apa. Nah, yang kayak gitu masih menempel sih di masyarakat gitu. Dan aku kena imbasnya gitu, gara-gara aku gabung sama Safe Janda ini. Aku dibilang pasti memodus. Oh enak banget gabung sama mereka kayak gitu. Maksudnya mereka menyangkanya tuh aku kebanyakan tuh nyangkanya aku tuh modus dan menginginkan sesuatu dari mereka gitu. Ada hidden agenda gitu ya, dikirain ada hidden agenda. Iya gitu. Ada udang di balik bakwan. Nah itu makanya itu sering banget diledekin gitu. Bahkan ada. Tapi gimana pembelaan dirimu tuh ketika mereka melakukan penyerangan seperti itu, kamu berusaha untuk menjelaskan kayak apa Mas gitu? Iya itu aku istilahnya jelaskan lah gitu, mungkin edukasi juga kalau misalnya tuh. Itu aku jelasin tentang 3 tujuan kita itu, tentang misalnya stigma yang benar-benar eksis gitu di masyarakat gitu, kayak ya lu aja tadi bilang nyangkanya gue tuh mau ada modus gitu ke janda gitu, itu kan stigma gitu, maksudnya stigma itu benar-benar real gitu. Aku juga mungkin ceritain kalau misalnya ada temen aku yang nggak jadi nikah gara-gara orang tuanya nggak ngizinin nikah sama janda kayak gitu. Terus ya itu ada yang istilahnya aku kasih tahu mereka aja fakta-fakta gitu, dan aku juga kan ada teman-teman gitu yang istilahnya nyata gitu, real, yang korban KDRT gitu. Mereka tuh disiksa, dipukul, bahkan waktu ada yang hamil tuh hamil tua ditendang gitu. Maksudnya apakah harus bertahan di keadaan seperti itu gitu? Apakah lebih baik bertahan di keadaan seperti itu daripada menjadi janda gitu? Maksudnya kamu gitu, menjadi janda bukan suatu aib gitu, itu mungkin suatu chance untuk hidup yang lebih bahagia gitu maksudnya.
Ya seperti Iya, itu aku betul, juga betul, jelasin kepada betul. mereka gitu. Iya, setuju sih kalau yang itu. Ya, kayaknya sih memang itu harus terus dan terus dan terus ya digaungkan supaya Iya. apa ya, setiap orang mulai sadar, terus kayak mulai sampai ke generasi-generasi muda juga ya, untuk mereka melihat hal seperti ini untuk lebih positif ya Mas ya. Betul. Tokoh perempuan feminisme yang ada di dalam atau di luar negeri yang kamu anggap paling oke siapa Mas, yang menyuarakan kepentingan perempuan? Ya kalau misalnya di dalam negeri tentu Erdini ya, karena dia pionir gitu ya, benar-benar membela tanpa takut akan tradisi saat itu gitu. Terus yang dari luar negerinya mungkin ya mantan aku tuh Emma Watson gitu, karena Iya dia benar, kamu harus idolain mantan memang. Kamu Superman ya? Kamu Spiderman apa Superman sih? ya karena dia itu. Mas Asep, aduh tadi padahal pengen banget kamu stand up comedy dulu gitu 2 menit tentang Save Janda sebelum kita pamitan, bisa nggak ya? Tolong Enggak dong, udah habis dong. udah habis waktu ya. Iya. Saved by the Bell. Oke, utang ya, next episode boleh ya, khusus edisi apa namanya, Eureka Woman, komedi buat Eureka Woman. Woman. Makasih banyak atas waktunya Mas Asep. Semoga perjuangannya untuk membela kaum janda selalu mendapatkan jalan yang mulus, dan semoga 3 programnya tadi berjalan dengan baik dan semua orang bisa menyadari dan mencapai apa yang kalian inginkan ya, goalnya ya. Amin. Terima kasih. Salam juga buat para janda di sana. Bilang jangan putus asa, ya kan? Ya. Seperti yang Asep tadi bilang, kemungkinan hidup mereka akan jauh lebih baik setelah ini gitu. Iya. Thank you. Make janda great again. Kok kayak kok lo ngopi ini sih, idola gue omongannya. Iya. Padahal katanya lo nggak suka. Iya, benar. Untuk yang ini dia pro. Iya, ini pro. Oke deh Mas Asep. Udah ya, kali ini sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk selalu subscribe di YouTube channelnya Eureka Woman. Jangan lupa Mas Asep, itu seluruh janda-janda di Indonesia tolong digerakkan untuk subscribe Eureka Woman dan juga podcast kita Eureka Woman ya. Siap. Oke. Thank you. Kita pamit juga sekalian Eureka Lovers. Thank you banget untuk episode kali ini ya. Yang kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mirna, Era, kita sama-sama pamit ya. Sampai ketemu lagi guys. Bye. Bye. Bye.